Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya, walaupun kita sudah lama tidak bertemu untuk melakukan kegiatan secara langsung ya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Bapak di kelas daring di mata pelajaran basis data kelas 11 semester 1. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga ya, melanjutkan pertemuan minggu kemarin, pertemuan kedua, dan masih sama. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu tentang menerapkan record, tabel, dan membuat record, tabel, dan graf. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menuliskan perintah SQL dalam jendela SQL View Microsoft Access, menjalankan perintah SQL dalam jendela SQL View Microsoft Access, memperbaiki kesalahan perintah SQL. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi-materi tentang sekilas Microsoft Access, ragam tipe data dalam Microsoft Access, dan membuat database. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Sekilas Microsoft Access. Di sini Microsoft merupakan salah satu program pengolah data database yang dibuat untuk mengolah berbagai jenis data dengan pengoperasian yang mudah. Kemudahan yang ada dalam Microsoft Access antara lain adalah proses penyortiran, pengaturan, pembuatan tabel data, serta pembuatan laporan data kegiatan sehari-hari. Misalnya untuk menampung daftar pelanggan, pendataan data karyawan, dan lain-lain. Ya. Gambar di samping menjelaskan berbagai menu ragam icon Microsoft Access 2016. Ya, yang pertama ini adalah menu Home. Di sini dalam menu Home terdapat banyak icon toolbars ya. Ada ascending, descending, remote sort, dan lain-lain. Nanti akan membantu pekerjaan kita dalam membuat database. Yang kedua adalah Create. Dalam Create ini ada tabel, table square, query, query design ya. Ini biasanya untuk membuat tabel yang sendiri. Yang ketiga ada external data. Ini biasanya berhubungan data-data yang eksternal, misalnya dari Access, Excel, dan lain-lain. Yang keempat ada database tools. Ya, di sini database tools kita lihat ada relation, ada object database, ya, dan lain-lain. Yang selanjutnya ya, ini lihat ada fields. Fields ini ada di dalamnya ada view, ada AB, ada number, ada currency. Ini berhubungan dengan tipe data biasanya. Nah, ini ada table. Selanjutnya kita memasuki ragam tipe data dalam Access ya. Ini berbagai ragam jenis tipe data yang berhubungan dalam Microsoft Access. Kita lihat di sebelah. Nah, ya, yang pertama ada teks. Pada tipe data jenis ini, data yang disimpan adalah berupa karakter. Panjang maksimal tipe field adalah 255 karakter, yang merupakan tipe default atau bawaannya. Yang kedua itu ada memo. Kita lihat memo ini tipe datanya disimpan dalam bentuk karakter sama, cuman ini lebih panjang daripada teks ya. Ini panjangnya 65.535 karakter. Selanjutnya ada number. Tipe data yang digunakan menampung tipe data angka. Ini untuk angka-angka biasanya ya, pakai number. Selanjutnya ada date atau time. Biasanya untuk tanggal, waktu ya. Biasanya menyimpan memorinya itu 8 byte ya. Nah, yang selanjutnya adalah currency. Biasanya berhubungan dengan mata uang currency, ya. Penyimpanannya ini besarnya sekitar 4 byte. Selanjutnya ada auto number. Nah, ini tipe data ini digunakan memberikan penomoran secara otomatis ya. Langsung selanjutnya ada tipe data yes atau no. Ini tipe data ini berisikan data yes atau no, benar atau salah, ya atau tidak. Biasanya berhubungan tipe data boolean kalau di pemrograman dasar ya. Selanjutnya ada oleh objek. Ini tipe data ini berupa grafis, video, gambar ya. Seperti itu. Ukuran maksimalnya 1 GB biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah hyperlink. Tipe data yang berisikan alamat hyperlink atau alamat URL ya, seperti alamat web kayak gitu. Nah, besarnya 64.000 karakter.
Selanjutnya lu itu membuat database ya. Dengan di sini dengan Microsoft Access 2016. Yang pertama kita buka ya. Buka Microsoft Access-nya. Nah, ini kita buka Microsoft Access-nya 2016. Terus kita klik News, Tools, nama file database. Misalnya database-nya database perusahaan. Ingat, penamaan itu tidak boleh pakai spasi ya. Nah, kalau mau juga pakai underscore bisa. Nah, database perusahaan contoh. Selanjutnya setelah itu kita akan melihat, kita akan menyimpan filenya di folder mana, kita cari ya, simpan biar tidak lupa. Jadi misalnya di D, kalau di C biasanya suka ke delete ya. Nah, kita simpan di D ya. Setelah di create, simpan, lanjut secara otomatis terbentuk satu tabel ya. Otomatis itu akan muncul satu tabel seperti dilihat di sini. Nah, dalam tabel ini kita hapus, kita buat lagi dari awal. Tabel yang ini kita hapus, klik kanan itu kita delete. Lanjut kita pilih menu create, klik query design ya. Maka akan muncul jendela query dan show tabel ya. Ini tabelnya harus di close dulu untuk mengeluarkan show tabelnya. Nah, lanjut kita pada jendela query kita pilih klik kanan dan pilih SQL view, ada toolbarnya. Karena kita akan mengetikkan script SQL ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, pada SQL view kita tuliskan scriptnya contoh seperti ini. Kita mau bikin tabel pegawai ya. Create tabel pegawai dan ini. Nah, setelah kita tuliskan script SQL-nya, maka hasilnya kita akan run. Nah, ini tombol run-nya diklik tombol run. Setelah di tombol run-nya diklik, nah setelah di run, nah setelah di run kita akan muncul ya tabel pegawai dan ada sebelah kiri ya. Nah, lihat klik desain view untuk melihat jendela desain tabel. Nah, tabelnya kita lihat, klik kanan pada tabelnya kita lihat desain view-nya seperti apa. Nah, coba lihat, perhatikan di desain view ini ternyata belum ada primary key-nya. Gimana nih? Nah, udah kita bikin dulu primary key-nya. Nah, ya untuk membuat primary key, nah seperti ini. Kita tambahkan query baru ya. Seperti tadi ada create query design ya. Nah, setelah itu query baru kita masukkan, kita ke SQL view lagi. Nah, di situ kita ketikkan alter tabel pegawai add constraint PK KTP primary key ya. Nah, ini baik KTP ya. Nah, ini. Selanjutnya itu udah selesai seperti itu udah jadi satu tabel ya, udah ada primary key-nya. Primary key ini dikhususkan untuk membuat ID khusus ya biasanya. Nah, setelah itu untuk membuat database kita harus mengulangi proses yang tadi dari awal sampai terakhir ya, untuk melakukan pembuatan database, karena database itu banyak, kalau tadi masih ada. Nah, ini contohnya ya, contoh database perusahaan. Ini ada pegawai, ada tanggungan, ada pekerja pada, ada proyek, ada lokasi dan lain-lain. Nah, kalian bisa membuat database, misalnya database siswa ya, database sekolah itu. Nah, ada apa aja, karyawan, misalnya guru, ada siswa. Nah, jika sudah terbuat seluruh tabel, itu kalau sudah terbuat, kita akan melihat relation dari tabel tersebut. Nah, seperti ini contohnya relation ya. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan materi kali ini. Kesimpulan, Microsoft Access merupakan salah satu program pengolahan database yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data. Kemudahannya itu sudah teruji melalui proses penyortiran, pengaturan, dan perubahan tabel. Ya. Cukup sekian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Bapak rasa kalian cukup paham dan semoga paham. Kalau kalian belum paham, kalian bisa menghubungi Bapak ataupun kalian mencari referensi lain untuk tambahan pengetahuan. Sebelum menutup materi ini, kali ini marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dampak COVID ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.